Halo guys, welcome back to my channel Jimmy Sandi. Di video kali ini kami akan unboxing dan review tentang salah satu printer yang paling branded di Indonesia maupun di luar negeri, itu tentang printer Epson L5190. Dengar-dengar printer ini paling banyak digunakan oleh masyarakat biasa maupun masyarakat orang-orang kantoran. Karena kenapa? Fiturnya lengkap, harganya murah. Oke, kalau gitu langsung aja kita cek dengan printernya. Ini ngomong mana printernya ya? Oke, ini guys printernya baru nongol. Baik, ini adalah printer Epson L5190 yang kita akan unboxing. Tipe ini tipe terbaru dari tipe sebelumnya, yaitu tipe L565. Nah, Epson L5190 ini itu ada tipe-tipe terbaru. Memang pada dasarnya untuk sistem infus tabung ekotanknya itu sudah nyatu dengan bodi, itu bagian depan. Kalau sebelumnya seperti L565, kayak L120 itu masih di samping. Nah, sekarang untuk L565 ini yang kata orang pintunya memang sangat lengkap. Karena kalau kita cek dari sini bisa print, kemudian scan copy, wifi, dan juga bisa menggunakan fax. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita unboxing printernya. Nah, ini ya guys, Epson L5190 sudah kita bongkar dari packingan busnya. Halo guys, ini Epson L5190 sudah kita keluarkan dari boxnya. Itu ada CD-CD-nya, kitabnya. Sekarang kita bongkar dulu lakban yang ditempel, perekatnya, biar kita bisa tes printernya. Sekarang kita bongkar tempat pengisian tintanya. Di sana kode tintanya 003, ada black, kemudian yellow, magenta, dan cyan atau warna biru, blue. Cara bukanya tinggal diangkat ke atas. Kemudian itu tinta yang kita pakai tadi ada 4 warna, kita masukkan ke ekotanknya. Nanti kita cek bagaimana cara pengisian tinta. Oke, kita mulai aja. Tinggal dibuka dulu botolnya. Tinta ini nggak bakal tumpah walaupun sudah dibalik seperti itu, karena dia sudah menggunakan sistem yang terbaru, ada kunci otomatis. Dan ketika pengisiannya itu sudah ditempel ke bagian perekat ekotanknya, otomatis dia akan mengalir sendiri tintanya. Oke, itu warna magenta. Kita isi sesuai dengan yang ada di label printernya. Jangan sampai kita mengisi salah warna, karena kalau sudah salah warna nanti hasilnya akan fatal ya guys. Oke, satu botol itu cukup dengan ekotank yang ada di printer itu. Seperti biasa, tinggal dibuka tintanya, lalu kita coba balik, itu nggak tumpah. Tapi kalau tipe-tipe yang lama seperti tipe 664 itu kalau dibalik udah tumpah tintanya. Jadi tipe terbaru sekarang yang menggunakan versi 003 dia sudah aman. Oke, kalau sudah ditutup kembali, covernya juga kita tutup seperti biasa. Nah, ini adalah kabel USB
yang dapatan dari printer. Fungsinya nanti kabel USB ini dihubungkan antara printer dan ke laptop maupun komputer. Colokannya ada di samping, tinggal kita colok satunya ke komputer. Dan satu lagi ini ada namanya kabel power printer. Ini yang menghubungkan ke arus listrik. Jadi kalau misalkan tanpa kabel ini printer nggak bakal hidup. Oke, cara coloknya seperti biasa. Kalau di tipe L5190 itu ada di bagian samping belakang, itu ada colokannya. Tinggal kita sesuaikan, kita tekan dengan pas. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk instalasinya. Itu ada CD drivernya, kita masukin ke dalam DVD roomnya, komputer maupun laptop. Ini kita coba di PC. Kemudian akan muncul kayak autoplay dari DVD-nya. Oke, kita yes aja. Ini adalah langkah awal untuk tahap instalasinya atau mau install driver ke PC-nya atau laptopnya. Kita cek saja, tinggal kita next. Oke, di sana ada pilihan start installation option, ada download plus software, artinya nanti akan mendownload software yang recommended ketika terhubung dengan internet. Jadi kita hilangin aja checklistnya, begitu pun yang bagian bawahnya, lalu kita next. Kita tunggu, press wait. Oke, muncul seperti ini. Jadi untuk di CD ini langkah-langkahnya, kalau kita pemula ada tahapan-tahapan tutorialnya, cara pasang tinta, kemudian cara instalasinya, itu nanti ada seperti ini yang digambar kayak filling ink, artinya cara pengisian tinta ke dalam ekoteknya sama. Dan itu ada gambar bagian bawahnya, itu tintanya kalau misalkan habis ada garis, kemudian kalau penuh juga nanti ada garisnya. Dan satu hal yang kita ketahui, kalau untuk pengisian tinta jangan sampai itu berada di bawah garis ya guys, nanti akan rusak printernya. Tapi usahakan sebelum garis yang terakhir itu sudah diisi kalau udah penuh tintanya. Oke, itu tadi sudah penuh. Ini masih tahapan tutorialnya, jadi kalau teman-teman yang masih bingung silahkan dicoba lihat di sini. Itu ada cara mencolok kabel power ke listrik, kemudian cara turn in on the printer, artinya menyalakan printer ya. Next lagi ada pilihan English bahasanya, kemudian negaranya, kemudian jamnya, kita pilih sesuaikan. Dan ini kita masukin namanya charging in. Jadi kalau misalkan pengguna printer Epson terbaru, kita ada namanya proses charging in. Kalau di sini lebih kurang waktunya 5 second atau 5 detik. Kita tekan aja tombol yang ada seperti digambar selama 5 detik, maka nanti printer ini akan otomatis akan mencharging, artinya mengalirkan dari ekotank ke selang dalam. Oke, itu ada gambarnya, press the button of the start charging in. Kita cari aja di nanti gambar yang ada di sana, sesuaikan. Oke, when charging is complete, press the OK. Jadi kalau sudah selesai, baru kita tekan OK. Setelah selesai tadi, kita lihat lagi ada namanya tentang setting printer. Jadi kalau kita misalkan mau masukkan printer, itu nanti bagian atas, tinggal masukkan kertasnya, nanti akan keluar di bagian bawahnya. Tuh seperti contohnya kertas ukuran A4, tinggal kita masukin. Kita next saja. Oke, nanti ada pilihan yang namanya down. Dan itu ada lagi tentang connection upon a cable, artinya nanti ini penggunaan seperti kayak fax gitu. Ada akan dapat jaringan kabel telepon gitu menggunakan fax setup. Tapi ini bisa jarang digunakan sih. Oke guys, di sana ada pilihan skip.
akan muncul seperti ini, tinggal kita tunggu. Dan ini ada 3 pilihan select your connection method. Pertama itu namanya menggunakan melalui WiFi ya, kemudian bagian tengahnya menggunakan LAN, dan yang terakhir itu menggunakan kabel USB. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan via kabel, itu pilih aja yang bagian terakhir, tinggal kita checklist saja. Oke, kita checklist saja yang bagian terakhir ini karena menggunakan kabel. Kita next. Oke guys, lalu pilih next, kemudian ada connect via USB kabel. Dan ini nanti kabel USB yang dibuka ke PC, ke monitor ataupun ke laptop, itu nanti akan mendeteksi apakah printer ini dalam keadaan ready, standby atau gimana gitu kan. Jadi sistem softwarenya yang ada di laptop ataupun PC lagi membaca, kalau seandainya memang itu ada, maka printer tersebut akan kedetek oleh komputernya. Tinggal ditunggu aja. Oke, itu contohnya udah kedetek, artinya printer detected, artinya please wait for setup complete. Dan inilah hasil terakhirnya itu. Jadi instalasi sudah selesai, tinggal kita next saja dan kita finishing. Itu ada pilihan lagi print test spec, artinya kita mau tes hasil yang kita tadi instalasi, apakah kalau dia benar-benar selesai komplit, maka akan keluar kertas yang kita cetak ini. Oke, kita tunggu aja, masih proses pencetakan. Nah, inilah hasil yang kita cetak tadi, sudah keluar warna, kemudian blacknya sudah komplit. Alhamdulillah, berarti hasil untuk instalasinya sudah selesai ya guys. Tinggal kita next aja. Oke, kemudian kita matikan untuk cek for update software, artinya kita nggak usah hubungkan ke internet kalau tiba-tiba mau minta update software. Jadi kita abaikan aja ya guys. Tadi udah selesai kita tahap instalasi, sekarang kita langsung praktekkan yang ada di printernya. Tekan tombol power 1 kali. Ini sistemnya udah sama tadi kayak dijelasin yang ada di instalasi. Kemudian kita pilih bahasanya, pilih English. Di sebelah kanan itu ada namanya kayak untuk kursornya, misalkan mau up, mau down, left, right, tinggal kita sesuaikan untuk bisa menentukan yang ada di layar itu. Kalau misalkan mau ke bawahin, tinggal kita pilih tanda panah yang ke bawah atau pilih down. Oke, kita sesuaikan. Country regionnya itu berarti artinya negara yang kita pakai, kita pilih nanti Indonesia. Oke, ditunggu aja. Sudah muncul Indonesia, tekan OK. Lalu daily saving time-nya itu kita on kan untuk mengatur tanggal, kemudian bulan dan tahun. Itu ada formatnya, kita pilih aja, pilih yang paling bawah yang lebih enak. Itu ada DD, day, month, years, artinya dari tanggal, month itu bulan, years itu tahun. Oke, baru kita isi di sini, sesuaikan tanggal berapa. Sudah tanggal, nanti ada namanya set time, itu jamnya, pukulnya kita sesuaikan, baru oke. Kemudian akan muncul lagi, itu ada yang namanya fill the tank with ink the hold down, artinya apa? Proses charging guys ya. Jadi sistemnya kita tekan tombol tanda panah itu lebih kurang 5 second, 5 detik ya, kita tekan, lalu kita lepaskan. Karena untuk proses chargingnya kita itu harus menekan tombol itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, muncul seperti ini start instalasi, artinya kita pilih start, di tombolnya itu berada di sebelah samping. Oke, jadi kita tekan tombol startnya itu berada di bagian sebelah samping. Cukup tekan 1 kali ya guys, nggak usah ditekan lama. Nanti setelah ditekan akan memulai proses chargingnya. Oke, itu sudah ditekan, kita lihat itu prosesnya lebih kurang 10 menit sampai selesai. Ditunggu saja ya guys.
Oke, ini prosesnya sampai selesai. Done, klik OK. Nah, ini sudah selesai semuanya. Lalu kita arahkan lagi di layar LED-nya itu untuk mencetak password dari Epson L565. Jadi pilih network, kemudian printer setup, kita geser aja ke kanan atau ke kiri, pilih print status sheet ya. Di sana ada pilihan yes, maka kita tinggal tombol yang ada di samping seperti segi 4 itu, lalu dia mencetak printing. Oke, nanti hasil yang keluar itu seperti ini, ada namanya password, kemudian 719386684, dan inilah password yang akan kita hubungkan ke HP maupun ke laptop. Terima kasih.